Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat coklat cake yang super cantik ala bakery, di mana coklat cake ini akan aku padukan dengan stroberi. Tentunya rasa coklat cake yang manis legit, ditambah dengan rasa stroberi yang manis segar, ini bakal cocok banget dan bikin ketagihan. Apalagi tampilannya super cantik, wah auto bakal dipuji sih kalau bisa buat cake yang satu ini. Ini juga cocok banget untuk teman-teman pemula, karena cara buatnya gampang banget tanpa oven, tanpa mixer. Jadi bagi yang penasaran, cus kita lihat cara buatnya. Pertama untuk cake-nya kita siapkan buttermilk homemade terlebih dahulu. Campurkan susu cair yang suhu ruang dengan sedikit cairan asam, bisa menggunakan cuka atau perasan lemon ataupun nipis. Lalu diamkan hingga mengumpal selama 5-10 menit. Sementara di wadah yang lain kita campurkan 1 butir telur dengan 200 gram gula. Aduk rata semuanya menggunakan whisker hingga adonannya cukup mengembang dan pucat seperti ini. Nah kalau dilihat di sini gulanya juga belum cukup larut ya, nggak apa-apa. Karena nanti kita akan mengaduknya lagi dengan mencampurkan buttermilk yang udah kita buat tadi. Dan juga 75 gram minyak sayur. Oh ya, kalau teman-teman takut gulanya belum juga larut, bisa menggunakan gula pasir yang di blender terlebih dahulu, ataupun gula kastor. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Setelah itu baru kita masukkan bahan keringnya. Di sini aku masukkan 165 gram tepung terigu protein sedang, lalu tambahkan juga coklat bubuk sebanyak 40 gram. Oh ya, semua bahan keringnya wajib diayak terlebih dahulu, agar lebih mudah tercampur rata dan gak bergerindil. Untuk bahan pengembangnya aku pakai 1 sendok teh baking powder, 3/4 sendok teh baking soda, tambahkan juga sedikit garam untuk menyeimbangkan rasanya. Lalu tinggal diaduk rata semuanya, cukup sampai tercampur rata kayak gini, gak boleh overmix ya teman-teman. Karena kalau overmix nanti kuenya bakal keras. Sementara itu di wadah yang lain kita larutkan kopi. Aku menggunakan kopi tanpa ampas dengan air panas. Aduk rata semuanya dan dalam keadaan panas kita tuangkan ke dalam adonan kue. Aduk rata kembali semuanya cukup sampai tercampur rata. Dan selanjutnya adonan kue ini tinggal kita masukkan ke dalam wadah atau loyang untuk memasaknya. Nah untuk wadahnya sendiri jangan lupa dioles dengan margarin agar nggak lengket ketika dikeluarin nanti. Oh ya untuk kali ini untuk memudahkan aku memanggang kuenya dengan menggunakan rice cooker. Selain memanggang dengan rice cooker, teman-teman juga bisa mengukus kue ini atau memanggangnya dengan oven. Untuk rice cooker sendiri, di sini aku menggunakan metode cake pada rice cookernya. Lalu biarkan rice cookernya memasak hingga cake-nya matang. Kalau di rice cooker teman-teman gak punya mode cake, bisa menggunakan mode memasak nasi biasa. Nanti per setengah jam kita cek kematangannya dengan metode tusuk. Tinggal tusuk cake-nya dengan lidi. Jika pada lidinya nggak ada adonan basah yang menempel lagi, itu tandanya cake udah matang. Nah setelah matang, dinginkan. Setelah dingin, cake-nya ini aku trim dulu pinggirannya. Karena kebetulan wadah dari rice cookernya itu berbentuk cembung. Jadi agar rapi, di sini aku trim mengikuti ukuran loyang. Oh ya, bagi teman-teman yang menggunakan loyang, untuk ukuran loyangnya sendiri ini ukuran 18 cm ya. Selanjutnya kue kita bagi 3 sama rata. Nah, untuk krimnya sendiri di sini aku buat pakai whipped cream sebanyak 200 ml. Aku menggunakan whipped cream cair non-dairy. Jadi ini rasanya udah manis, gak perlu ditambahkan gula lagi. Untuk rasa coklatnya aku tambahkan sekitar 1-2 sendok makan cocoa powder. Nah, setelah di whisker hingga mengembang dan kaku, ini tinggal kita semprotkan di dalam cake-nya kayak gini. Nah, untuk fillingnya ini aku juga tambahkan selai stroberi. Dan biar makin segar, aku juga tambahkan stroberi segar yang udah aku potong-potong kotak-kotak kecil kayak gini. Untuk memberi fillingnya ini juga bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Selanjutnya lakukan berulang dengan mengisi krim di tengahnya ini antara layer kedua dan ketiga. Lakukan hingga selesai dan rapi ya. Nah setelah tersusun, cake-nya bisa kita crumb coating terlebih dahulu dengan cara cover tipis dengan whipped cream yang udah kita buat tadi, lalu setkan dalam kulkas selama 1 jam. Nah setelah krimnya set, baru kita bisa cover kuenya dengan sempurna. Dengan melakukan crumb coating terlebih dahulu, tampilan cake-nya akan lebih rapi tanpa adanya sisa kue di dalam krimnya. Nah untuk covering kuenya di bagian paling luar ini, beri lebih banyak krimnya agar kuenya dapat menutup dengan sempurna. Setelah itu rapikan pinggiran dan bagian atas kue. Saranku agar lebih mudah teman-teman wajib menggunakan scraper kayak gini ya. Lalu setelah rapi kayak gini, kita setkan kembali cake-nya di dalam kulkas minimal 1 jam atau hingga set agar hasilnya stabil dan lebih rapi. Sementara nunggu cake-nya set, kita buat ganache siramnya. Di sini aku pakai whipped cream cair plus DCC yang dicairkan dengan metode ditim atau double boiler. Untuk perbandingannya 1:1, lalu dinginkan sampai suhu ruang. Nah setelah ganasnya sama dengan suhu ruang, plus cake-nya juga udah set, ganasnya bisa kita tuang ke atas cake-nya.
Nah, ini cake-nya tinggal dihias sesuai dengan selera. Biar simple, di atasnya ini aku hanya beri ganas dan beri stroberi segar. Dan ini dia strawberry coklat cake siap untuk disajikan. Gimana? Walaupun simple, tampilannya cantik banget kan teman-teman? Setelah itu cake bisa dipotong-potong sesuai dengan selera. Di sini aku potong menjadi 6 sama rata. Wah, kalau udah cantik kayak gini, ini cocok banget juga ya untuk jualan. Mirip banget dengan cake-cake yang ada di bakery atau di cafe. Rasanya pun enak banget, super moist, coklat, manis asam. Wah, pokoknya kamu wajib cobain di rumah.